Shalom, selamat malam. Untuk latihan membuat logo AC Milan kali ini sebagai pengganti pertemuan kemarin yang tertunda. Jadi di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Ya, bagi yang menggunakan CorelDRAW versi di bawahnya atau versi di atas X7 bisa menyesuaikan. Pertama, kita membuat dulu file baru, dokumen baru dari new. Lalu kita ukurannya kita taruh saja atau kita buat saja ukuran A4. Lalu unitnya kita rubah ke cm. Jadi untuk logo AC Milan, sepintas kita lihat logo AC Milan itu berbentuk elips, di mana di dalam objek berbentuk elips itu ada bendera merah hitamnya, lalu ada tanda seperti tanda plus berwarna merah dengan tulisan bagian atas melingkar bertuliskan ACM, lalu pada bagian bawah bertuliskan 1899. Pertama, kita buat dulu objek berbentuk elips menggunakan ellipse tool. Jadi kita buat objeknya saja seperti ini. Lalu kita kasih ukuran misalnya 10 kali 15. Kita taruh saja ukuran 10 kali 15. Lalu kita warnai dengan warna merah. Pada palet warna kita pilih warna merah. Lalu kita tekan tombol P pada keyboard agar posisi objeknya berada di tengah-tengah. Setelah itu, kalau kita lihat di objek warna merah ini, objek elips warna merah ini masih ada outline-nya. Kita hilangkan saja outline-nya, kita klik kanan pada palet warna bagian atas, ada kotak dengan tanda silang. Kita klik kanan di situ untuk menghilangkan outline-nya. Setelah itu, objek merah ini kita duplikat. Kita duplikat dengan menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Ya, kita oke saja. Lalu kita rubah ukurannya menjadi 9 kali 14. Kita warnai dengan warna putih. Lalu kita tekan tombol P agar objeknya berpindah ke tengah. Setelah itu, kita buat lagi objek lingkaran sempurna menggunakan ellipse tool. Dengan membuat objek lingkaran sempurna sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard, kita klik kiri, tahan, lalu kita lepas seperti ini. Setelah itu ukurannya atau diameternya kita rubah jadi 9 cm. Setelah itu kita tekan tombol P agar objeknya berpindah ke tengah. Sekarang kita buat objek bentuk bendera yang berada di dalam lingkaran. Kita buat dulu objek berbentuk persegi panjang. Jadi panjangnya disesuaikan saja. Setelah itu kita duplikat objek ini sebanyak 5 kali. Di mana bendera itu ada 6 yang dengan 3 warna merah dan 3 warna putih. Untuk menduplikat objek ini kita gunakan fungsi transformasi. Kita aktifkan fungsi transformasi dengan menekan tombol Alt F7 pada keyboard. Dia akan muncul menu transformasi seperti ini. Di menu transformasi kita pilih position. Lalu kita checklist, kita centang di tengah kanan. Lalu kopinya ini kita isikan dengan angka 5. Setelah itu kita apply. Nah, jadilah objek seperti ini. Di objek persegi panjang yang pertama kita warnai dengan warna merah. Lalu yang kedua kita warnai dengan warna hitam. Dan seterusnya merah hitam sampai objek yang paling belakang. Ya, jadinya seperti ini. Setelah itu kita group objek ini, kita group atau dengan menekan tombol Ctrl G pada keyboard. Lalu
pada bagian ukuran lebarnya atau ukuran horizontalnya kita rubah dengan 4,5. 4,5. 4,5. Ya, 4,5 cm. Panjangnya menyesuaikan. Kenapa harus 4,5? Karena lingkaran bagian dalam ini dengan diameter 9 cm, di mana objek bendera itu mengarsir setengah bagian daripada lingkaran. Lalu kita pindahkan objek bendera ini ke rata kiri tengah secara vertikal pada objek lingkaran. Dengan cara kita pilih objek bendera, tekan shift pada keyboard, tekan tahan, lalu klik pada objek lingkaran, tekan E, lalu tekan L. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita potong objek bendera ini menggunakan objek lingkaran. Caranya, kita pilih objek lingkaran, tekan shift pada keyboard, lalu pilih objek bendera, akan muncul kelompok shaping pada menu bar ini. Kita cari atau kita pilih yang namanya intersect. Ya, kita intersect. Nah, dia akan menghasilkan objek baru dari perpotongan objek lingkaran dengan objek bendera. Ya, objek bendera ini kita bisa hapus saja. Kita delete saja. Setelah itu kita buat tanda plus yang berada di dalam lingkaran. Kita buat objeknya menggunakan rectangle tool. Jadi ukuran lebarnya kita sesuaikan saja. Kita taruh saja ukuran lebarnya 1,5. Lalu kita warnai dengan warna merah. Iya. Kita kembalikan toolsnya ke pick tool. Setelah itu kita duplikat objek persegi panjang ini. Kita duplikat objek ini satu kali. Setelah itu kita rotasikan 90 derajat. Jadinya seperti ini. Lalu kita seleksi kedua objek ini. Kita tekan C dan tekan E. Setelah menekan tombol C dan E, kedua objek ini akan berada pada tengah-tengah. Kita leburkan kedua objek ini menggunakan fungsi kelompok shaping, yaitu pada menu well. Kita lebur objek ini menjadi satu. Setelah itu kita pindahkan objek ini ke tengah lingkaran. Kita usahakan agar arsiran putih pada bagian ini harus sama dengan arsiran putih pada bagian kanan ini. Sama halnya seperti pada bagian atas dengan pada bagian bawah. Jadi kita kira-kira saja. Kita sesuaikan saja. Setelah itu, objek tanda plus merah ini kita insert atau kita masukkan ke dalam lingkaran. Caranya, kita gunakan fungsi power clip. Kalau di Corel X5 itu kita pilihnya dari efek lalu kalau di X5 itu kita pilihnya dari efek lalu ada menu power clip di bawah sini. Kalau dari X7 atau X6 dan versi di atasnya, kita cukup klik kanan pada objek yang akan diinsert. Lalu kita pilih power clip. Setelah itu muncul tanda anak panah seperti ini. Kita klik di dalam lingkaran. Lalu jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat tulisan melingkar pada bagian atas dan melingkar pada bagian bawah. Kita buat objek lingkaran sempurna sebagai objek bantu. Kita taruh saja, kita buat saja ukuran diameternya misalnya 10 cm. Kita pindahkan ke tengah objek ini. Setelah itu kita buat teks menggunakan text tool. Kita tuliskan ACM. Setelah itu tulisan ini kita bold. Ukurannya
kita buat jadi 48. Lalu kita buat lagi tulisan 1899. Sekarang kita buat objek atau tulisan ACM ini melingkar di atas objek lingkaran ini. Caranya, kita pilih objek atau tulisan ini, lalu kita menuju ke menu teks. Di menu teks kita pilih Fit Text to Pad. Lalu kita arahkan kursornya ke sini. Iya. Sama halnya seperti tulisan 1989. Ya, oke, seperti ini. Kita gunakan fungsi mirror. Kita jauhkan sedikit menggunakan offset. Lalu kita geser ke kiri. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau tulisannya terlalu mepet, kita bisa renggangkan menggunakan Shape Tool. Ya. Setelah itu, objek lingkaran atau objek bantu ini bisa kita hapus. Nah, jadinya seperti ini.